Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brenjong Mulia Putra akan mempresentasikan hasil tugas review artikel saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Baik, judul artikel yang saya review yaitu An Assessment of Failure of Building Component in Nigeria. Kemudian untuk penulis artikelnya yaitu Babatunde Solomon Olusola dan Opawole Akintayo. Kemudian untuk sumber yaitu Journal of Building Appraisal tahun 2009 volume 4 halaman 279 sampai 286. Kemudian efektivitas judul artikel. Judul artikel memuat atau mempresentasikan semua kandungan isi artikel. Kemudian untuk kata kunci antara lain building komponen, komponen failure, building material, dan building. Menurut saya kata kunci yang dimasukkan dalam artikel ini sudah memuat atau mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan dalam artikel. Kemudian tabel, gambar, dan persamaan. Di dalam artikel yang saya review ini terdapat 6 gambar, 10 tabel, dan 1 persamaan. Next, kandungan abstrak. Dalam penelitian atau artikel ini, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dan menilai sifat dan sumber penyebab umum secara spesifik dari kegagalan komponen bangunan di Nigeria. Kemudian metode penelitian yang dilakukan yaitu melalui penggunaan kuesioner terstruktur dan hasilnya dianalisis menggunakan indeks kepentingan relatif. Latar belakang penelitian ini dilakukan yaitu pada tahun 2005 dulu, beberapa gedung berprofil tinggi di Nigeria mengalami keruntuhan karena kegagalan konstruksi. Kemudian rangkuman artikel. Dalam artikel yang saya review ini, penyebab kegagalan konstruksi di Nigeria dibagi menjadi: yang pertama penyebab umum kegagalan komponen, kedua penyebab spesifik kegagalan pondasi, kemudian penyebab spesifik dari kegagalan lantai, lalu penyebab spesifik dari kegagalan dinding, penyebab spesifik dari kegagalan atap, dan yang terakhir penyebab spesifik dari kegagalan elemen struktural. Kritik dan relevansi dari saya. Di Nigeria banyak terjadi kasus kegagalan suatu komponen konstruksi, begitupun juga di Indonesia. Penyebabnya pun juga tidak jauh berbeda. Kemudian pembangunan infrastruktur yang sedang berkembang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang dengan pasar jasa konstruksi terbesar di ASEAN dan menempati urutan nomor 4 di seluruh dunia. Kemudian kualitas yang buruk dalam proses pembangunan mengakibatkan kegagalan konstruksi yang bisa berakibat fatal, seperti kehilangan dari segi materi, biaya, bahkan nyawa. Berikut ini contoh kasus kegagalan konstruksi di Indonesia. Di sebelah kiri bisa kita lihat gambar dari runtuhnya rumah kantor Cendrawasih Samarinda pada Juni 2014. Bangunan ruko ini memiliki 3 lantai. Mengalami keruntuhan pada saat masih dalam proses pengerjaan. Bisa kita lihat pada gambar. Insiden tersebut menyebabkan 12 pekerjanya tewas. Dari observasi yang dilakukan, penyebab keruntuhan bangunan ini antara lain kegagalan pondasi, kegagalan struktur utama, kesalahan sistem perancah pengecoran lantai, dan organisasi proyek yang bekerja tidak benar. Kemudian di sebelah kanan yaitu runtuhnya jembatan Mahakam 2 Tenggarong pada November 2011. Jembatan tersebut merupakan jembatan gantung. Jembatan ini memiliki
panjang 710 meter. Menurut tim LPPM UGM, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, menunjukkan bahwa kegagalan terjadi karena yang pertama perawatan jembatan yang kurang baik, kemudian kelelahan pada beban konstruksi. Untuk meminimalisir kegagalan konstruksi, yang pertama mengadakan pelatihan dan sertifikat tenaga kerja di bidang konstruksi. Kemudian perencanaan desain harus secara sistematis, terperinci, dan mendetail. Kemudian review desain oleh penyedia jasa juga diperlukan. Yang keempat, penyempurnaan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kegagalan konstruksi harus segera dilakukan. Yang terakhir, pengawasan rutin oleh konsultan pengawas agar hasil yang diharapkan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Kesimpulan. Yang pertama, kegagalan konstruksi adalah keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Kemudian yang kedua, penyebab kegagalan bangunan bisa muncul karena faktor manusia, faktor alam, dan kombinasi antara keduanya yang bersifat teknis maupun non-teknis. Kemudian yang ketiga, kegagalan suatu bangunan memang terus berkelanjutan dari masa ke masa, sehingga tidak bisa dihentikan, namun bisa diminimalisir. Kemudian yang terakhir, terdapat beberapa cara untuk mengurangi terjadinya kegagalan konstruksi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.